Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel CSR640, channel seputar Satria FU. Masih banyak di kolom komentar yang bertanya Satria FU-nya cepat panas. Saya juga bingung untuk jawab, soalnya pada dasarnya Satria FU itu mesinnya panas, dimana untuk Satria FU itu kapasitas mesin yang lumayan besar ya, 150 cc, dan kompresi yang cukup besar. Nah, ini yang berpengaruh itu pada kompresi ya. Untuk kompresi FU sendiri 10,2 ya, 10,2 banding 1. Jika saya jawab di komentar, makanya akan terjadi kesalahpahaman ketika saya menjawab. Panasnya mungkin karena ini, karena itu, tapi kan ternyata itu panasnya panas normal. Jadi kan kebanyakan para pemakai Satria FU yang baru gitu ya, baru pakai Satria FU, dia kaget gitu, motornya terasa panas banget. Biasanya kan mungkin pakai Matic atau bebek. Untuk Matic kan nggak akan begitu kerasa karena mesinnya di dalam. Dan kalau bebek itu kompresinya rata-rata untuk Supra X125 aja 9/1 kalau nggak salah ya. Kompresinya masih rendah, jadi suhu mesin nggak terlalu panas. Jadi mungkin konten kali ini berbau edukasi ya, edukasi dasar tentang mesin motor. Nah, untuk para pemula yang baru pakai motor Satria FU, jangan kaget ya kalau mesinnya agak sedikit panas dari motor bebek. Jadi harus bisa membedakan gitu, panas Satria FU normal sama panas yang emang benar-benar overheat. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa saja faktor yang bikin overheat ya, terutama dari suplai bensin atau pengabutan. Karena itu yang sangat-sangat berpengaruh ya. Soalnya kalau masalah oil cooler itu nggak berpengaruh besar kalau menurut saya pribadi. Pertama dari konsumsi bensin yang tergantung pasokan bensin masuk ke ruang bakar. Yang kedua dari oil cooler, cuman itu beberapa persen lah pengaruhnya ya. Terus dari segi jalan ya, kalau jalan macet terutama di perkotaan udah pastilah akan lebih cepat panas, beda dengan jalur luar kota. Justru jalur luar kota lebih apa ya, lebih sangat banyak angin berhembus gitu ya ke mesinnya, jadi pendinginannya akan stabil. Dan berikutnya dari kualitas oli itu sendiri, terlalu lambat ganti oli akan cepat panas juga, kualitasnya semakin jelek maka merek oli juga berpengaruh. Jadi bukan berarti merek oli bisa bikin rusak motor ya, misalkan oli murah bikin rusak motor, enggak seperti itu. Tidak ada oli yang bikin rusak motor selama oli itu asli. Jadi yang berpengaruh cuman pada performa sama ketahanan jangka waktu pemakaiannya. Oke, kita bahas tentang masalah suplai bensin ya atau BBM yang masuk ruang bakar. Soalnya ini inti dalam hal yang berpengaruh ke suhu mesin. Nah, saya jelaskan cara kerja pengabutan ya. Nah, kenapa bensin bisa menyebabkan mesin jadi dingin? Jadi sifat bensin itu kan dingin ya. Kalau bensin tercampur udara, diolah sama karburator, itu sifatnya seperti apa ya? Seperti spray, seperti baygon lah. Baygon kalau disemprot kan seperti kabut, cuman ini lebih halus lagi ya. Itu akan dicampur dengan udara, diolah sama karburator, dan sifatnya akan jadi dingin. Buktinya kalau keborosan bensin, kebanyakan karbu itu berembun ya luarnya. Keborosan itu banyak yang berembun, terutama di mesin 2 tak ya. Itu sifatnya dingin, dan ketika masuk ke lubang intake manifold ke sini, saya gambarkan seperti ini ya. Nah, di sini kita gambarkan 4 langkah piston ya. Ketika piston menghisap BBM dari karburator, nah ini yang warna biru ini BBM sama udara ya, sudah tercampur, disedot sama piston masuk ke ruang bakar. Ini bersifat dingin bro, jadi per sekian detik dia itu mendinginkan silinder ya. Jadi semakin banyak volume BBM yang masuk dan udara, maka sifat dinginnya itu lebih tinggi ya. Jadi kalau misalkan bensin keiritan, motor keiritan gitu ya, otomatis volume bensin dan udaranya sedikit, maka akan panas ya, mesin lebih cepat panas. Itu makanya penting sekali diperhatikan kelancaran BBM dari karburator ya.
Jadi jangan dianggap sepele tentang saringan filter udara. Itu kalau kotor, tersumbat, otomatis piston tidak akan maksimal menghisap udara. Apa yang terjadi kalau piston tidak maksimal menghisap udara karena tersumbat, otomatis kan si volume bensin juga akan sedikit yang masuk ya. Jadi jangan disepelekan masalah filter udara. Bahkan lebih bagus lagi tanpa filter sebenarnya ya. Udara akan lebih lancar masuk ke ruang bakar, akan lebih gampang terhisap oleh piston. Cuman kekurangannya debu-debu partikel kecil akan masuk juga dan bisa-bisa menggores si silinder ya, menggores si liner, merusak linernya sendiri bro dalam jangka waktu yang lama. Nah warna yang kuning ini adalah kompresi, langkah kompresi ketika menghisap lalu mendorong piston ke atas, mengkompresi bahan bakar dan udara, lalu diledakkan oleh busi. Nah seperti ini langkahnya bro. Nah jadi tidak ada ceritanya ketika motor pengen lari cepet tapi pengen irit, itu sangat mustahil juga ya. Terus nggak ada ceritanya lagi pengen dingin suhu motor tapi pengen irit juga, itu nggak mungkin lagi bro. Jadi harus diperhatikan terutama bensin ya, terutama bensin. Kalau masalahnya motor cepat panas atau apa, yang harus diperiksa itu pertama volume bensin, pastikan lancar. Yang kedua oli, itu aja dua kalau menurut saya pribadi ya tentang Satria Evo. Jadi oil cooler itu lah bisa dianggap 5% lah berpengaruh untuk mendinginkan oli ya. Jadi ketika merasa motor lebih panas dari biasanya nih, segera diservis aja itu si karburator sama filter udara sama cek kualitas oli bro. Oke, mungkin konten ini mudah-mudahan bisa jadi edukasi ya buat pemula, kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar bro, sama kita sama-sama lebih mendalami lah tentang otomotif, nggak hanya sekedar pakai motor aja rusak lalu ke bengkel gitu aja ya. Kita harus bisa mengerti sedikit-sedikit bro. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.